Pemirsa, sejumlah pasien positif COVID-19 di sebuah rumah sakit di Merangin, Jambi diduga menjadi korban pungutan liar. Mereka diminta untuk membayar biaya isolasi hingga 4 juta rupiah yang mana seharusnya gratis. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, gedung distributor alat percetakan di Tanjung Priuk, Jakarta terbakar. Tebalnya asap karena bahan kimia membuat petugas kewalahan memadamkan api. Kantor distributor alat percetakan di Jalan Sunter Agung Timur 9, Tanjung Priuk, Jakarta terbakar. Api cepat membesar dan menghanguskan gedung berlantai 3 ini. Material yang mudah terbakar seperti peralatan fotografi dan bahan baku percetakan menyulitkan petugas. Dari luar, dan kendalanya pun sampai sekarang itu ternyata masih dari asap kita sampai sekarang kita belum berani masuk. Karena memang asapnya itu, kalau nggak salah isinya antara dari bahan cetakan dan tinta. Jadi itu asapnya bisa kelihatan, dia kan airnya itu warna-warni. Dan juga tadi di dalam itu kita udah sempat buka pintu, di dalam apinya juga warna-warni itu. Dan akhirnya kita nggak berani masuk. 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dibutuhkan 1 jam untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih didalami karena kebakaran terjadi saat perkantoran tengah libur. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan 3 bangunan warga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang nenek nyaris menjadi korban. Kebakaran melanda 3 bangunan warga di Jalan Martandu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara siang tadi. Seorang nenek nyaris menjadi korban karena terjebak di dalam kios yang terbakar. Namun warga berhasil menyelamatkannya. Menurut warga, api pertama kali muncul dari sebuah warung makan. Akibat kencangnya angin dan cuaca panas, api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tadi jam setengah 10 kita diterima telepon di Mako, ada kebetulan kebakarannya kejadian di sini. Hanya dasar kejadiannya itu sumbernya dari korsleting listrik. Menurut informasi yang kita terima di Mako. 1 kios sembako, 1 kios alat tulis dan 1 rumah indekos hangus dalam peristiwa ini. Meski tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Pasar niaga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah habis terbakar. Api dengan cepat menghabiskan bangunan yang didominasi bangunan semi permanen. Pasar niaga samping Mako Brimob. Kebakaran menghanguskan deretan bangunan pasar niaga di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah siang tadi. Petugas dibantu warga berupaya untuk memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lain. Hanya dalam waktu singkat, kobaran api meluluh lantakan bangunan pasar yang didominasi oleh kayu. Api dapat dipadamkan hampir 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Pasar niaga samping Mako. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di Denpasar, Bali. Sebuah toko furnitur ludes dan sepeda motor terbakar habis. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api membakar habis toko furnitur di Jalan Pulau Moyo, Desa Pedungan, Denpasar. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran BPBD Denpasar tiba di lokasi. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Selain menghanguskan seisi toko, api juga membakar 1 unit motor milik pemilik toko yang terparkir di depan toko. Kebakaran ini sempat membuat panik warga yang tinggal di sekitar toko yang terbakar. Anak tetangga lari ke belakang, saya menjerit-jerit. Terus saya lihat kok agak gelap.
Api, ada yang saya dengar mengatakan api. Saya lari ke depan, saya lihat api sudah membesar dan asap hitam banget. Akhirnya saya cuma bisa membantuin pakai air dengan selang seadanya aja, menunggu pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah BPBD Denpasar mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Kalau sementara dugaan konslet listrik, mengingat dia mebel dalam situasi kerja, demikian. Jadi aktif ada orang kerja di situ Pak ya? Masih kerja. Yang di belakangnya elektronik TV masih kerja. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Aris Bianto, iNews melaporkan. Sementara pemirsa di Bandung, Jawa Barat, kebakaran menghanguskan sebuah mobil antik. Pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Selamat siang, jadi informasi terjadi kebakaran. Inilah video amatir warga yang merekam peristiwa kebakaran sebuah minibus antik di Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat siang tadi. Sempat terdengar ledakan sebelum api berkobar dan menghabiskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam yang datang ke lokasi kejadian langsung memadamkan api yang membakar seisi mobil antik tersebut. Api diduga berasal dari korsleting listrik di mesin belakang mobil sehingga merembet ke bagian dalam mobil. Pengemudi sempat tidak menyadari mobilnya terbakar. Warga sekitar langsung berteriak agar pengemudi keluar dari mobil. Api muncul dari bagian belakang, dari Simpang Dago pertama, asap dulu keluar, kecil sehingga besar. Begitu belok kanan, mereka langsung meledak, api keluar dari knalpot. Begitu meledak, dia baru percaya bahwa mobil saya ini terjadi konsleting. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran mobil ini, namun pemilik mobil mengalami kerugian yang cukup besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk oleng dan masuk ke pekarangan warga di Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan membuat akses jalan provinsi macet total. Dengan menggunakan alat berat, badan truk yang melintang di akses jalan utama Nganjuk, Surabaya dievakuasi agar tidak menutup akses jalan. Diduga kecelakaan ini dipicu oleh sopir truk yang mengantuk saat mengemudi. Akibatnya truk keluar jalur dan masuk ke pekarangan warga di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa Timur. Kendaraan selip sendiri. Akhirnya dia tidak bisa mengemudi kendaraan dengan baik. Akhirnya menabrak batas jalan. Karena kendaraan ini besar, akhirnya munting ke arah tempat warga. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Utama Nganjuk, Surabaya terhambat. Badan truk yang melintang membuat akses jalan lumpuh. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, di Tuban, Jawa Timur, puluhan warga dan mahasiswa menjual kantor DPRD. Aksi dipicu karena para wakil rakyat menggelar rapat kerja di luar kota, sementara warganya harus diam di rumah mengikuti aturan PPKM. Puluhan pendemo ini bergerak masuk ke gedung DPRD Tuban, Jawa Timur. Mereka menyidak satu persatu ruangan kerja anggota DPRD. Tak satu pun anggota DPRD yang mereka jumpai. Mereka pun berorasi di ruang paripurna tanpa ada pendengar dan diakhiri dengan menempelkan tulisan, "Gedung ini dijual." Perlu saya kabarkan, pendemo dari Aliansi Rakyat Bergerak ini protes lantaran wakil rakyatnya menggelar rapat kerja dengan Pemkab Tuban di luar kota. Padahal rakyatnya tengah berjuang melawan pandemi. Di tengah pandemi, saat masyarakat sedang kesulitan hidup, bahkan saat penjual kopi malam-malam harus berkonfrontasi dengan para aparat, tapi dengan seenaknya wakil kita dan OPD Tuban malah jalan-jalan ke luar kota. Ya, kami menganggap bahwa dengan adanya gedung DPR yang semegah ini, mestinya DPR dan pemerintah Kabupaten Tuban tidak perlu lagi melakukan rapat kerja di luar kota. Di tengah demo, polisi menggiring 5 pemuda di bundaran patung Letda Sucipto tak jauh dari lokasi pendemo.
Polisi menduga kelima pemuda ini bukan partisipan demonstrasi, tetapi kelompok lain yang akan memprovokasi. Dia bukan dari kelompok mahasiswa ini, yang salah tujuannya mungkin akan buat rusuh. Kami sebagai anggota kepolisian bertindak cepat agar kelompok mereka tidak gabung dengan adik-adik mahasiswa kita ini. Berarti provokator atau gimana? Ya. Berapa orang? Kalau nggak salah ada 5 orang gitu. Selain memprotes tindakan anggota DPRD yang menggelar rapat kerja di luar kota, para pendemo juga mendesak penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 di Tuban segera terrealisasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Jadi tersangka penyalahgunaan narkoba, 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara mengajukan rehabilitasi. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selanjutnya, tetaplah di iNews Malam.